7. Aku dari kelompok Bengkel Perut yang berperan sebagai direktur. Aku bertugas memimpin, mengelola, dan mengarahkan bisnis dengan tujuan agar bisnis ini terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang baik. Yang kedua, melakukan pemantauan proses kerja para karyawan. Yang ketiga, memastikan semua kegiatan usaha ini dijalankan sesuai dengan visi dan misi. Yang keempat, bertanggung jawab dari hasil kerja para karyawan. Halo, nama saya Nindya Syarani dengan NIM 632106665. Di Bengkel Perut ini, saya berperan sebagai manajer keuangan, di mana saya bertugas untuk menyusun perencanaan keuangan, mengoperasikan kebutuhan keuangan perusahaan, melakukan perhitungan modal, pengeluaran, masukan, dan pendapatan agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan, serta menjalankan roda kehidupan perusahaan seefisien dan seefektif mungkin. Halo, saya Dina Amalia dengan NIM 632100529. Di sini saya sebagai manajer produksi. Tugas saya membuat atau memproduksi bahan baku menjadi masakan atau barang jadi, berinovasi setiap saat dari segi cita rasa dan penyajian, serta memantau proses produksi agar stok tetap aman dan terpenuhinya permintaan pelanggan. Hai, perkenalkan nama saya Gina Nailah Kurnia Pohan dengan NIM 632106666. Saya bertugas sebagai manajer produksi yang mempunyai job desk antara lain yang pertama, membuat atau memproduksi bahan baku menjadi masakan atau barang jadi. Yang kedua, berinovasi setiap saat dari segi cita rasa dan penyajian. Yang ketiga, memantau proses produksi agar stok tetap aman dan terpenuhinya permintaan pelanggan. Nama saya Fikri Syahmaredo dengan NIM 632106672 dari kelompok Bengkel Perut. Saya berperan sebagai manajer pemasaran dan tugas saya sebagai manajer pemasaran adalah memantau dan mengolah sosial media, mengawasi tren dan mengawasi persaingan, merespon kebutuhan pelanggan, dan terakhir melakukan riset pelanggan dan pasar. Kami adalah beberapa mahasiswa yang sangat tertarik untuk mempelajari suatu bisnis. Karena menurut kami, mempelajari bisnis ini tidak hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan, melainkan juga bisa melatih keterampilan dan jiwa kepemimpinan. Kemudian, kita di sini juga bisa belajar mengatasi masalah, belajar mengambil resiko, belajar bertanggung jawab, serta mengajarkan bagaimana cara memotivasi dan mengembangkan kemampuan diri. Lalu, di sini kami pun tertarik untuk memulai bisnis kuliner dengan alasan bahwa bisnis kuliner ini tidak memerlukan banyak modal, pasarnya pun besar, strategi pemasarannya pun cukup mudah, dan yang gak kalah penting nih, bisnis kuliner ini untuk menyalurkan hobi kami. Di sini, kami memberikan nama usaha kami dengan sebutan Bengkel Perut. Bengkel Perut ini terinspirasi dari sebuah bengkel yang biasanya hanya dikenal dengan bengkel kendaraan saja, seperti kendaraan motor dan mobil. Nah, kami memodifikasi nama tersebut menjadi Bengkel Perut, karena ibaratnya nih, seperti kendaraan ketika ia rusak, ia harus memenuhi kebutuhannya dan pergi ke bengkel. Begitu pula kita berharap pelanggan datang ke Bengkel Perut untuk memenuhi asupannya. Maksudnya adalah bahwa ketika kalian lapar, pastinya kan kalian akan mencari makanan yang sangat enak untuk memenuhi mood kalian. Walaupun terdengar aneh di telinga banyak orang, tapi kami yakin bahwa nantinya nama ini akan menjadi besar. Deskripsi produk. Yang pertama, kami memiliki produk sosis Solo. Produk yang kami buat ini dibuat dengan bahan-bahan daging ayam yang digiling, kemudian dibungkus dengan kulit yang terbuat dari tepung terigu, kemudian dibaluri oleh telur. Yang kedua adalah pisang aroma. Pisang aroma adalah cemilan berbahan dasar pisang matang yang dibungkus dengan kulit lumpia. Untuk menambah rasa pisang aroma yang kami buat, kami juga menambahkan topping coklat dan tiramisu. Yang ketiga adalah es kulkul. Es kulkul adalah olahan kreasi buah yang ditusuk oleh stik es krim, lalu dilapisi oleh coklat cair dan dibekukan dengan isian buah seperti pisang,
melon, serta anggur. Yang keempat adalah kulpireng atau kulit lumpia goreng, yang merupakan cemilan dari bahan kulit lumpia dengan tekstur tipis yang terasa garing dan renyah saat dimakan dan dipadukan dengan berbagai macam bumbu perasa. Nah, di sini ada keterangan. Yang pertama itu key partners. Di dalam bisnis ini, kita akan bekerja sama dengan toko buah untuk pembelian buah-buah segar agar bisa memproduksi pisang aroma dan es kulkul. Toko daging untuk membeli ayam-ayam yang segar di salah satu toko pasar kecapi, toko percetakan, dan juga toko plastik. Yang kedua ada key activities. Aktivitas yang akan kami lakukan pastinya selalu berusaha untuk memberikan kualitas yang baik bagi para konsumen, menjaga kepercayaan agar terus meningkatkan penjualan, dan memantau masyarakat sekitar untuk dijadikan peluang kami dalam berbisnis. Yang ketiga ada key resources. Di sini kami memiliki beberapa sumber daya penting dalam memproduksi semua menu-menu kami agar selalu berkembang, seperti tenaga kerja yang berkompeten, berkemampuan memberikan inovasi baru terhadap varian menu yang sudah ada, serta peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Yang keempat ada value proposition. Kelebihan atau nilai tambah yang akan kami berikan kepada konsumen adalah memberikan bahan-bahan yang premium, harga yang terjangkau, dan rasa yang tidak pasaran. Untuk sosis Solo, di sini kami memberikan isi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang ada di pasaran dan juga rasa yang akan lebih baik lagi. Untuk pisang aroma, kami akan memberikan paduan glaze yang lezat di atas pisang aroma sehingga rasanya tidak hanya sekedar pisang biasa. Es kulkul kami memodifikasi dengan isian beberapa buah dan kami akan memilih buah-buah segar dan premium. Kemudian es kulkul ini akan dilapisi oleh coklat beku yang lezat. Untuk keripik lumpia, cemilan pasar yang rasanya akan lezat dan gurih. Yang kelima ada customer relationship. Kami akan membangun loyalitas kepada konsumen kami dengan membuka pembelian melalui media sosial, yang kemudian akan kami delivery dengan minimal pembelian akan mendapatkan gratis ongkos kirim, dan dengan minimal pembelian juga akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Yang keenam ada channels yang akan kami gunakan untuk menjual produk-produk kami yaitu media sosial, seperti promosi melalui Instagram, bisnis atau pribadi, dan juga WhatsApp yang menurut kami akan lebih mudah diketahui banyak orang melalui teman-teman terdekat lebih dahulu. Setelah itu kami akan coba di outlet. Yang ketujuh ada customer segment. Target pasaran yang akan kami incar lebih kepada para pelajar yang pastinya suka sekali cemilan, kemudian baru kepada ibu rumah tangga dan dapat dipesan untuk berbagai kegiatan acara. Yang kedelapan ada cost structure, menjelaskan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis, biaya peralatan dan bahan-bahan, biaya yang dibutuhkan untuk membuat produk yang akan kami jual. Itu ada biaya promosi, biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan stiker dan lainnya yang mendukung pemasaran produk. Kemudian ada biaya transportasi, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengantaran produk yang dipesan. Lalu ada biaya lain-lain, biaya yang tidak tercantum ke dalam salah satu perkiraan yang terdapat dalam transaksi. Kemudian yang terakhir itu ada revenue streams, sumber yang turut menambah pendapatan perusahaan meliputi hasil penjualan produk, modal sendiri, dan pengadaan event tertentu. Nah, masuk ke layout bisnis model Canvas. Di sini nama bisnisnya Bengkel Perut, dirancang oleh Bengkel Perut Team. Untuk key partnersnya itu, di sini kita ada dari toko buah, pasar, toko percetakan, dan toko plastik. Untuk key activities-nya itu mengolah bahan mentah menjadi makanan siap saji, menjual makanan dengan kualitas baik dan halal, memberikan pelayanan yang baik. Nah, key resources-nya itu di sini peralatan dan perlengkapan yang dipakai itu sudah pasti higienis, sumber daya manusia yang kompeten, serta pemilihan bahan-bahan masakan yang segar. Nah, masuk ke unique value proposition. Yang pertama itu ada sosis Solo berisi daging ayam cincang dengan daging ayam yang segar. Yang kedua itu pisang aroma menggunakan buah pisang dengan menambahkan varian topping di atasnya seperti coklat dan tiramisu. Yang ketiga ada es kulkul menggunakan beberapa jenis buah yang dipotong kecil dengan baluran coklat yang nantinya akan dibekukan. Lalu ada keripik lumpia, dibuat menggunakan kulit lumpia yang digoreng dengan taburan beberapa macam bumbu. Nah, di sini ada customer relationship. Kita membuka pre-order dengan tujuan untuk menarik pelanggan, menyediakan fasilitas pesan antar, dan menyediakan frozen food.
Untuk channelsnya itu di sini ada sosial media dan orang-orang di sekitar. Untuk customer segmentnya itu ada mahasiswa sama masyarakat di sekitar. Nah, untuk cost structure-nya ini ada biaya peralatan dan bahan-bahan, biaya promosi, biaya transportasi, dan biaya lain-lain. Untuk revenue streams, ada hasil penjualan produk, modal sendiri, dan pengadaan event. Bisnis per passion budget. Modal awal mendirikan usaha kuliner ini diambil dari masing-masing anggota kami. Kami menetapkan iuran dari setiap anggota sebesar 200.000. Karena kelompok kami beranggotakan 5 orang, maka 200.000 dikali 5 berarti modal yang terkumpul sebesar 1 juta. Untuk angsuran biaya persiapan yang kami butuhkan dalam mendirikan usaha ini sebagai berikut. Fixed cost, diantaranya pembelian peralatan dan bahan-bahan sebesar 218.000. Variable cost, diantaranya biaya pembuatan sosis solo sebesar 103.500, biaya pembuatan pisang aroma sebesar 90.000, biaya pembuatan kopi piring sebesar 54.000, biaya pembuatan es kulkul sebesar 60.000, biaya promosi sebesar 170.000. Totalnya 477.500. Modal awal yang terkumpul adalah sebesar 1 juta. Lalu dipakai untuk keperluan usaha sebesar 695.500, tersisa sebesar 304.500 yang sementara akan masuk ke dalam kas. Penetapan harga jual. Sosis solo dijual dengan harga 3.500 per pieces dan bisa juga dijual per pak 10.000 isi 3 pieces. Pisang aroma 3.500 per pieces dan bisa dijual per pak 10.000 isi 3 pieces. Kol piring dijual 5.000 per bungkus, es kulkul dijual 4.000 per tusuk. Untuk harga pokok sosis solo, yaitu harga pokok sama dengan modal dibagi unit produksi. Untuk modalnya yaitu 103.500 dibagi unit produksinya 50, sama dengan 2070. Keuntungan yang diinginkan adalah sebesar 50%, yaitu 50% kita kali dengan 2070 sama dengan 1035. Harga jualnya yaitu 2070 ditambah 1035 sama dengan 3.105. Kita bulatkan menjadi 3.500. Besar keuntungan adalah 1.035 dikali 50, yaitu 51.750. Kapasitas produksinya yaitu 50, harga jualnya 3.500, maka total penjualannya yaitu 3.500 dikali 50 sama dengan 175.000. FC-nya sama dengan 218.000. FC per unit sama dengan 51.750 dibagi 50 sama dengan 1.035. BEP unit sama dengan 218.000 dibagi 3.500 dikurang 1.035 sama dengan 88. Maka kami harus melakukan 2 kali produksi agar modal bisa kembali. BEP rupiahnya sama dengan 218.000 dibagi 1 dikurang 51.750 dibagi 175.000 sama dengan 309.000. Lalu untuk pisang aroma, harga pokoknya kami menaruhkan modal 90.000 dibagi unit produksinya 60 sama dengan 1.500. Keuntungan yang diinginkan adalah sebesar 100%, sama dengan 100% dikali 1.500 menghasilkan 1.500. Harga jualnya sama dengan 1.500 ditambah 1.500 sama dengan 3.000. Kami bulatkan menjadi 3.500 per pieces. Besar keuntungan adalah 1.500 dikali 60 sama dengan 90.000. Kapasitas produksi yaitu 60 pieces. Harga jualnya 3.500, maka total penjualan sama dengan 3.500 dikali 60 sama dengan 210.000. FC sama dengan 218.000. FC per unit sama dengan 90.000 dibagi 60 sama dengan 1.500. BEP per unit sama dengan 218.000 dibagi 3.500 dikurang 1.500 sama dengan 109. Maka kami harus melakukan 2 kali produksi agar modal bisa kembali. BEP rupiahnya sama dengan 218.000 dibagi 1 dikurang 90.000 dibagi 218.000 sama dengan 371.000. Untuk kul piring, harga pokok sama dengan modalnya yaitu 54.000 dibagi unit produksinya 20 sama dengan 2.700. Keuntungan yang diinginkan adalah sebesar 80%.
80% dikali 2.700 menghasilkan 2.160. Harga jualnya yaitu 2.700 ditambah 2.160 sama dengan 4.860, kami bulatkan menjadi 5.000. Besar keuntungan adalah 2.160 dikali 20 sama dengan 43.200. Kapasitas produksinya yaitu 20 bungkus, harga jualnya 5.000. Maka total penjualannya sama dengan 5.000 dikali 20 sama dengan 100.000. FC-nya sama dengan 218.000. FC per unit sama dengan 43.200 dibagi 20 sama dengan 2.160. WP unitnya sama dengan 218.000 dibagi 5.000 dikurang 2.160 sama dengan 77. Maka kami harus melakukan 4 kali produksi agar modal bisa kembali. BEP rupiahnya sama dengan 218.000 dibagi 1 dikurang 43.200 dibagi 100.000 sama dengan 384.000. Dan yang terakhir untuk es kulkul. Harga pokoknya kami mengeluarkan modal sebesar 60.000 dibagi unit produksinya 25 sama dengan 2.500. Keuntungan yang diinginkan adalah sebesar 50%. 50% kita kali 2.400 sama dengan 1.200. Harga jualnya yaitu 2.400 ditambah 1.200 sama dengan 3.600, kami bulatkan menjadi 4.000. Besar keuntungan adalah 1.200 kita kali 25 sama dengan 30.000. Kapasitas produksinya yaitu 25 pieces, harga jualnya 4.000, maka total penjualan adalah 4.000 kali 25 sama dengan 100.000. FC-nya yaitu 218.000. FC per unit yaitu 3.000 dibagi 25 sama dengan 1.200. BEP unitnya yaitu 218.000 dibagi 4.000 dikurang 1.200 sama dengan 78. Maka kami harus melakukan 3 kali produksi agar modal bisa kembali. BEP rupiahnya yaitu 218.000 dibagi 1 dikurang 1.200 dibagi 100.000 sama dengan 221.000. Target penjualan sosis Solo per hari 3.500 dikali 30 biji sama dengan 105.000. Per bulannya 105.000 dikali 30 hari sama dengan 3.150.000. Per tahunnya 3.150.000 dikali 12 bulan sama dengan 37.800. Sedangkan untuk target penjualan pisang aroma per harinya yaitu 3.500 dikali 30 pieces sama dengan 105.000. Per bulannya 105.000 dikali 30 hari sama dengan 3.150.000. Per tahunnya 3.150.000 dikali 12 bulan sama dengan 37.800. Sedangkan untuk target penjualan kulit lumpia goreng per harinya 5.000 dikali 20 pieces sama dengan 100.000. Per bulannya 100.000 dikali 30 hari sama dengan 3 juta. Per tahunnya 3 juta dikali 12 bulan sama dengan 36 juta. Sedangkan untuk target penjualan es kulkul per harinya 4.000 dikali 25 pieces sama dengan 100.000. Per bulannya 100.000 dikali 30 hari sama dengan 3 juta. Sedangkan per tahunnya 3 juta dikali 12 bulan sama dengan 36 juta. Ini merupakan bahan-bahan dari es kulkul yaitu pepaya, pisang, melon, coklat batang, dan tusuk sate. Lalu di sini yang pertama itu kita akan membuat es kulkul. Di sini kita akan memotong buah-buahan seperti pepaya, kemudian di sini ada melon dan pepaya yang sudah kita potong dadu.
Nah, di sini ada pisang. Nah, ini kita potong-potong juga. Lalu di sini ada coklat yang akan kita potong dadu sebelum dilelehkan. Tusukkan buah-buahan mulai dari pepaya, melon, pisang, lakukan terus hingga semuanya selesai. Jika sudah selesai, maka buah-buahan akan dimasukkan ke dalam freezer. Langkah selanjutnya, kita bisa melelehkan coklat. Ini merupakan hasil dari buah-buah yang telah dibekukan di freezer dan coklat yang telah dilelehkan. Balurkan buah-buahan yang sudah dibekukan tadi dengan lelehan coklat. Selanjutnya, mari kita buat pisang aroma. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu pisang, kulit lumpia, gula, coklat glaze, dan SKM. Pertama, tata pisang yang sudah dipotong di atas kulit lumpia. Taburkan gula di atasnya. Lalu gulung kulit lumpia. Panaskan minyak. Kemudian goreng pisang aroma hingga matang. Tiriskan pisang aroma. Sesudah itu, taruh pisang aroma yang sudah digoreng di piring. Tuangkan coklat glaze dan SKM di atasnya. Di sini merupakan bahan-bahan dari kulit lumpia goreng. Ada kulit lumpia, bubuk balado, atom, serta cairan tepung untuk melekatkan kulit lumpia. Menggulung kulit lumpia serta melekatkannya dengan cairan tepung, lalu kami menggunting kulit lumpia tersebut. Masukkan kulit lumpia ke minyak panas. Sambil diaduk-aduk. Masukkan sedikit demi sedikit. Dan ini adalah olahan daging untuk isian sosis Solo. Bahan-bahannya ada minyak goreng, bawang putih, sama bawang merah cincang. Siapkan minyak secukupnya. Lalu ketika minyaknya sudah mendidih, masukkan cincangan bawang merah dan bawang putih tadi. Diaduk-aduk sampai warnanya menguning. Kalau sudah harum dan kuning, masukkan cincangan ayam tadi. Ini diaduk-aduk sampai rata. Terus masukin air secukupnya. Masukin juga daun jeruk secukupnya. Masukin saori 1 sendok makan. Tambahin juga 1 sendok minyak wijen. Terus 1 bungkus reiko.
atau penyedap rasa. Sama gula merah juga sedikit. Dan kecap secukupnya sampai warnanya jadi coklat. Sesuai selera aja ya. Ladaku 1 bungkus yang bubuk. Nah, masukin juga cincangan bawang bombay sampai airnya asat. Cicipin dulu, guys. Udah deh jadi. Selanjutnya kita akan membuat sosis Solo. Berikut bahan-bahannya, yaitu minyak goreng, terigu, sagu, royco, olahan daging, 2 butir telur, dan sejumput garam. Selanjutnya kita memulai untuk membuatnya. Yang pertama, tuangkan setengah kilogram terigu ke dalam wadah. Lalu masukkan 1 sendok makan sagu. Tambahkan 1 saset royco dan beberapa mili air. Lalu diaduk. Pada saat diaduk, kita masukkan 1 butir telur. Dua sendok makan minyak. Lalu diaduk sampai sedikit mengental. Setelah itu, pindahkan ke wadah yang lain untuk disaring. Setelah disaring, dicetak menjadi lumpia. Adonan yang telah dicetak menjadi beberapa lumpia, dimasukkan beberapa olahan daging dan dilipat menjadi kecil. Lalu disusun dengan rapi beberapa lumpia yang telah dimasukkan dengan olahan daging tersebut.
Nah, lalu masuk ke bagian menggoreng. Sosis sole yang tadi sudah dibuat akan dibaluri telur terlebih dahulu sebelum digoreng dalam minyak yang sudah panas. Goreng dengan api kecil sampai matang dan jangan lupa dibalik supaya matangnya merata.